Halo Sobat Loker, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Hans sebagai admin Loker Cilegon. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin coba menerangkan apa yang sudah ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Loker atau anggota Loker di grup LCS mengenai tentang informasi lowongan kerja yang kita dapat bersumber dari mana dan berita itu hoax atau tidak dan sebagaimana macamnya. Nanti saya akan mengundang teman saya yang sekaligus bertanggung jawab di grup ini untuk menyaring info-info lowongan kerja. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita sambut rekan saya Mas Kairo yang bertanggung jawab di bidang loker ini. Silakan Mas Kairo. Gimana Mas? Sehat Mas? Sehat, Mas Han gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pandemi ini gimana Mas? Aduh, alhamdulillah sih kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, kalau gitu ini saya banyak sekali titipan pertanyaan dari teman-teman anggota atau dari ini anggota kita. Yang pertama, di masa pandemi ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus kontrak ya Mas ya? Oh iya benar, kabar seperti itu sih ya. Banyak yang merumahkan, ada juga yang sampai memecat atau mem-PHK karyawannya. Tapi kenapa ya grup LCS ini sering sekali memposting info-info loker itu bersumbernya dari mana aja ya Mas? Kalau kita boleh tahu nih, biar sahabat loker yang di rumah bisa tahu. Oke, terima kasih Mas Han atas pertanyaan yang diberikan. Ada beberapa jawaban yang akan saya sampaikan mengapa saya sendiri sering mendapat info loker di saat pandemi seperti ini. Sebelum pandemi seperti ini, saya sudah tergabung dengan beberapa komunitas HR Indonesia, di antaranya HR Manajemen, komunitas HR Indonesia dan sebagainya. Disitulah saya mendapat informasi dari sumbernya langsung. Di sana saya berinteraksi dengan para HR se-Indonesia, khususnya HR yang ada di perusahaan di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Serang maupun sekitarnya. Oke, berarti tadi semua info yang didapat valid ya, dari bersumber dari segala macam yang tadi disebutkan kayak grup HRD, HR dari perusahaan-perusahaan tersebut. Berarti informasi ini valid dong, tidak ada hoax sama sekali. Untuk membuktikan informasi yang saya dapatkan tersebut valid, maka saya terlebih dahulu mengkonfirmasi ke pihak perusahaan apakah perusahaan tersebut membutuhkan calon kandidat di perusahaan mereka. Bila informasi yang saya dapatkan dari perusahaan tersebut membenarkan bahwa pihak perusahaan ingin mendapatkan calon kandidat di perusahaan tersebut, maka informasi ini dinyatakan valid. Apabila saat kita konfirmasi ke perusahaan dan perusahaan tersebut tidak membenarkan, maka tidak akan kami teruskan ke lowongan kerja karena kami anggap info tersebut tidak valid. Oh, jadi segala sesuatu di cross check lagi kembali ya Mas ke perusahaan masing-masing. Ya, benar. Soalnya kan saya juga membaca beberapa komentar dari anggota grup di itu bahwasanya ini hanya copy paste dari LinkedIn, copy paste dari sini, copy paste dari grup sebelah, grup itu. Jadi untuk untuk menjawab pertanyaan mereka apakah hanya copy paste atau setelah menemukan info loker di grup sebelah atau di LinkedIn tetap Mas Kairo cross check ke perusahaan tersebut? Ya, tetap saya cross check sebelum saya teruskan ke grup lowongan kerja. Berarti luar biasa sekali Mas Kairo bisa cross check seluruh loker yang ada ya, baik dari dalam Banten maupun luar Banten mungkin ya. Ya, mungkin selanjutnya jangan lupa teman-teman info loker, sahabat loker Cilegon Serang, kalau ingin bertanya silakan nanya di kolom komentar. Sebisa mungkin akan kami jawab di komentar atau nanti di nextnya akan kita jawab bersama Mas Kairo, saya dan mungkin para admin yang lain. Ya Mas, berarti kan ini nih untuk yang tadi udah di cross check segala macam, hebat sekali Mas Kairo ya. Nah untuk selanjutnya nih Mas, ada beberapa pertanyaan juga yang menyampaikan saya. Ini kan grup ini 170.000 anggota lebih ya, sangat besar sekali berarti kan. Nah ini para admin ini yang tergabung di sini, apakah mengiming-imingi segala sesuatunya ke anggota dengan memberikan sekian langsung keterima atau berbayar lah bahasanya, atau ya semacam itulah, bisa diluruskan gimana itu Mas? Tidak ya, saya pastikan admin di sini tidak memungut biaya sepeser pun kepada anggota. Dan apabila anggota di sini ada yang dimintai biaya untuk masuk kerja oleh admin, silakan laporkan ke saya atau ke Pak Maman melalui email di lokercilegonserang@gmail.com.
bisa lihat di tampilan di bawah ini. Atau nanti kita dengan mencantumkan bukti bahwa Anda dimintai uang oleh para admin di sini untuk mendapatkan kerja. Ya, untuk nanti info emailnya bisa kita tulis nanti di deskripsi ya, kalau nanti yang lewat tadi kita tulis di deskripsi. Oke, terus ini kan info loker Serang Cilegon kan khususnya notabene di Banten nih Mas. Iya betul. Banten ini kan terkenal kota industri kayak apa? Provinsi industri. Di Cilegon industri besar, Serang ada industri besar, Tangerang apalagi gitu kan. Ini perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan LCS sudah berapa perusahaan ya Mas? Dan apakah hanya di Banten saja atau ada yang di luar Banten? Untuk sementara informasi dari perusahaan yang ada di Banten sebatas lowongan kerja yang kami terima. Kalau untuk kerjasama secara tertulis saat ini belum ada. Tapi kedepannya kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ini dengan cara mengundang para HR maupun praktisi perusahaan. Bila mana mereka membutuhkan kandidat, maka bisa dapat langsung menghubungi kami selaku admin grup Loker Cilegon Serang. Berarti anggota-anggota sini sudah tervalidasi lah oleh admin ya? Ya, jadi anggota di sini kami pastikan belum kita temui fake akun, karena selama ini selain kita memonitoring grup dengan cara melihat akun pada grup, saya pun menggunakan sistem yang secara otomatis mendeteksi bila mana ada akun-akun fake maupun akun-akun yang menyebarkan spam akan diblok dari grup. Oke, gitu Mbak. Terus ini Mas, tadi kan tadi saya dengar bahwasanya semua info loker yang di-share di grup ini valid. Tidak ada hoax, tidak ada yang abal-abal atau penipuan. Kiranya nih buat teman-teman nih sobat loker yang di rumah sedang menyaksikan di seluruh Indonesia lah gitu kan, bagaimana cara membedakan info lowongan kerja yang benar, hoax atau abal-abal? Karena teman-teman di sini kan haus akan informasi loker, ada yang langsung ngirim, ada yang mungkin mau konfirmasi nggak tahu mau kemana konfirmasinya. Nah, kira-kira cara membedakan itu gimana Mas? Untuk rekan-rekan, bagaimana cara membedakan perusahaan yang menginformasikan lowongan tersebut valid atau tidak? Bisa dengan cara melihat email yang tercantum di informasi lowongan tersebut. Apakah email tersebut menggunakan akun pribadi ataukah email tersebut menggunakan akun resmi perusahaan? Yang pertama. Yang kedua, hati-hati bila perusahaan meminta sejumlah uang untuk biaya registrasi maupun penempatan dengan cara memesan tiket pesawat atau tiket travel untuk tujuan peserta tes dan interview dengan cara nanti terakhir dirembes. Itu sudah dipastikan informasi tersebut hoax. Apa hoax? Hoax. Mau hoax atau hoax, yang pasti loker tersebut penipuan ya Mas ya. Oke, jadi penipuan. Jangan sampai anggota di sini tertipu dengan cara-cara perusahaan yang tidak sehat dengan menginformasikan lowongan tersebut. Jadi harus hati-hati lagi. Oke, berarti tadi ada dua cara ya guys ya, sobat loker. Ada dengan cara lihat email dan lihat kalau sudah ada travel atau iming-iming uang travel untuk bayar travel, itu udah jelas penipuan. Ada juga nih Mas yang bisa cross check melalui halaman resmi dari perusahaan tersebut bila perusahaan-perusahaan besar. Soalnya ada nih beberapa kasus kejadian dulu perusahaan-perusahaan besar BUMN yang ada di Papua yang dimana juga ada yang menginformasikan dengan seperti itu dengan travel. Ada yang sudah ketipu sekian juta, 8 juta, 7 juta. Wow, luar biasa sekali. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi untuk kedepannya anggota untuk lebih hati-hati lagi dalam mencerna setiap informasi lowongan kerja yang tertera dimanapun. Dan yang kami pastikan di grup kami itu tidak ada informasi yang hoax. Jadi kita saring terlebih dahulu untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan ke depannya. Oke sahabat, berarti bisa dengar sendiri kan. Berarti kedepannya nih buat teman-teman sobat loker Serang Cilegon, bila punya pengalaman boleh di-share ke kami atau di komentar. Tapi ini juga Mas, ada juga yang mereka nantinya boleh bertanya nggak
ke Mas Kairo atau ke para admin, saya dapat info loker nih benar atau tidak, valid atau tidak, boleh di-share nggak? Contoh dia dapat nih dari saudaranya, dia nggak tahu nih beritanya benar apa enggak nih, boleh di-share ke Mas Kairo nggak untuk konsultasi ini benar atau tidaknya? Boleh tuh Mas. Bisa share atau bisa inbox ke admin. Kita juga ada di sini yang khusus menginformasikan lowongan tersebut. Ada admin, ada di situ linknya, email maupun inbox. Bisa langsung ke sana, nanti kita balas sebisa kita balas informasi yang anggota dapatkan, kita balas dengan sebaik-baiknya. Tuh guys, dengerin. Berarti nanti bisa langsung di inbox kalau kalian dapat informasi loker. Ragu bisa di inbox, tapi kalau udah yakin silakan. Dan untuk kedepannya, kalau ada segala sesuatu yang minta sejumlah uang, itu dipastikan hoax, betul? Betul Mas. Tidak ada perusahaan yang meminta uang travel. Tidak ada perusahaan yang meminta uang untuk proses rekrutmen. Berarti kalau sudah kalau ada informasi lowongan kerja yang meminta uang travel, baik dari travel pihak ketiga atau dari orang perusahaan, berarti dipastikan hoax ya? Ya betul Mas. Berarti kedepannya nggak ada nih. Mudah-mudahan sobat LCS yang ketipu lagi ya. Ya, ini pertanyaan yang terakhir nih. Ini kan grup LCS ini kan besar sekali, tadi seperti kita ulang berkali-kali, besar gitu ya. Dan admin ini orangnya hebat semua, punya link ke dalam, maksudnya ke dalam link informasi yang up to date, yang tidak hoax dan segala macam. Grup ini nih apakah hanya menyampaikan informasi lowongan kerja saja ke para anggota, atau ikut memonitor dan mengawasi anggota untuk yang mau melamar ke suatu perusahaan yang sudah diinfokan di grup? Untuk saat ini kami hanya meneruskan informasi yang kami terima dari HR maupun praktisi perusahaan kepada anggota. Namun kami untuk memonitoring anggota ke perusahaan tersebut saat ini adalah sepenuhnya pihak perusahaan. Jadi kami hanya meneruskan informasi saja. Berarti hanya meneruskan saja ya, tidak ada memonitoring. Dalam artian memonitoring seperti ini Mas. Kalau hanya meneruskan kan ini informasi dari PTA disalurkan ke anggota, didistribusikan, diinformasikan di grup. Tapi kalau memonitoring kan bisa saja kita melihat nih siapa saja yang melamar, berapa orang yang keterima. Tapi kita tidak mengintervensi proses rekrutmen yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam perusahaan kita intervensi. Itu keterima atau tidaknya suatu orang atau anggota kita itu balik lagi ke hak perusahaan. Ya betul. Tapi kita memonitoring nggak nih? Kita nih grup LCS ini memonitoring anggota nggak? Berapa orang yang keterima? Jadi semacam kayak database dari LCS mungkin per bulan, per tahun, persentase yang keterima kerja sekian persen, sekian orang gitu. Untuk saat ini bisa dibilang masih 50% kita monitoring ke sana. Karena keterbatasan akses kita ke perusahaan yang menyebabkan saat ini kami belum menginstruksikan untuk memonitoring lebih lanjut. Jadi ada ya kasus, ada ya beberapa yang dimonitoring juga ada ya? Ada beberapa yang kita informasikan perusahaan tersebut, apakah sudah ada yang diterima atau belum, berapa jumlahnya yang diterima, apakah ada dari kami, pihak perusahaan menginformasikan, tapi untuk nama-namanya sendiri pihak perusahaan tidak bisa memberikannya kepada kita. Oke, berarti luar biasa sekali Sobat LCS. Beruntung nih punya admin seperti ini nih yang bisa mengawal segala macam. Ya, berarti dari seluruh anggota ini kan sekitar 170.000 anggota lebih ya? Ya, betul. Kalau kita hitung persentase, kayaknya 1% kayaknya belum ada ya Mas ya? Sampai kalau 1%. Kira-kira nih sudah berapa anggota nih yang keterima nih dari grup LCS ini melalui info yang diposting di grup LCS? Kalau pastinya kan saya tidak bisa menghitung karena anggota sendiri itu ada yang melapor, adapun yang hanya diam saja kita dapat informasinya dari pihak perusahaan tersebut. Jadi kalau kita kalkulasiin lebih dari 100 orang yang sudah bekerja di perusahaan. Per bulan atau per triwulan, per semester atau berapa tuh 100? 100 itu dari per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan yang kita informasikan 100 orang yang sudah diterima. Karena sebulan kan kita udah dapat informasi kurang lebih kita dapat 20 orang. Berarti luar biasa sekali ya LCS ini bisa mengangkat teman-teman yang belum bekerja bisa bekerja. Dalam artian 1 bulan anggaplah 20 orang lumayan lah. Ya, lumayan sekali.
sekali. Nah teman-teman kalau sudah keterima lapor ke sini. Jadi biar teman-teman di admin LCS ini punya data presentasi yang dibuat menunjukkan bahwa kinerja teman-teman di LCS ini berguna lah buat teman-teman semua sobat LCS dimanapun berada. Karena dengan tingginya angka yang diterima dari sini, mungkin kedepannya HRD itu akan melirik ke grup kita, ke grup ini, karena oh grup ini bagus nih orang-orangnya, SDM-nya. Jadi seolah-olah grup ini nanti akan dilirik terus oleh para HRD yang ada di Banten khususnya ya Mas ya? Ya, Banten khususnya, umumnya se-Indonesia. Tapi beberapa kali saya lihat ada postingan dari luar Banten itu, berarti tetap valid ya Mas informasinya? Tetap valid, karena kalau kita hanya di Banten saja, informasinya sedikit di saat pandemi saat ini ya Mas ya. Jadi untuk itu maka kita perluas jangkauannya Jabodetabek maupun nasional. Oke, terima kasih Mas Heru atas waktu dan sebagainya. Sama-sama. Ingat sobat LCS, jadi jangan termakan oleh informasi hoax, lowongan yang abal-abal, yang berbayar. Jangan sampai kita gitu, karena kita mau cari kerja kok malah disuruh bayar, betul nggak? Betul. Apalagi yang info-info travel itu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikian perbincangan saya dengan Mas Admin Khairul. Mas, sukses terus Mas ya karirnya. Terima kasih Mas. Dan grup ini. Oke, jangan lupa buat teman-teman sobat LCS like, comment, dan subscribe channel ini demi memajukan konten ini. Kedepannya kita akan memberikan edukasi yang positif, yang baik buat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.